Halo semua, perkenalkan nama saya Elry Purba. Di sini saya akan menjelaskan resumi buku dari Rich Dad Poor Dad, karangan dari Robert T. Kiyosaki. Berjumlah 130 halaman. Watch the rich teach their kids about money, that the poor and the middle class do not. Ini merupakan sampulnya. Beranggotakan 2 orang, saya dan Jody Mas. Buku yang kami ringkas ini dapat dikatakan bahwa buku inilah yang membuat kami tertarik untuk mempelajari tentang literasi keuangan. Buku ini berjudul Rich Dad Poor Dad, What the Rich Teach Their Kids About Money, That the Poor and the Middle Class Do Not. Apa yang diajarkan orang kaya ke anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Introduction, perkenalan. Buku Rich Dad Poor Dad ini menceritakan bahwa Robert T. Kiyosaki memiliki 2 orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Yang satu adalah ayahnya sendiri, sedangkan yang lainnya adalah ayah temannya. Kedua ayah tersebut memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat Robert memiliki 2 sudut pandang yang kontras terhadap beberapa hal, khususnya masalah uang. Dalam bagian perkenalan buku Rich Dad Poor Dad disebutkan bahwa salah satu alasan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjebak dalam hutang adalah pelajaran tentang uang diajarkan di rumah, bukan di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua. Introduction ini terdapat pada halaman 1 hingga halaman 10. Buku ini memiliki 6 pelajaran atau 6 lesson. Lesson pertama atau pelajaran pertama yaitu orang kaya tidak bekerja demi uang. Pelajaran kedua yaitu mengapa mengajar literasi keuangan. Yang ketiga adalah pikirkan bisnis Anda sendiri. Yang keempat, sejarah pajak dan kekuatan perusahaan. Yang kelima, orang kaya menciptakan uang. Lesson yang keenam atau pelajaran yang keenam yaitu bekerja untuk dipelajari, jangan bekerja demi uang, untuk uang. Terdapat pada halaman 15. Lesson pertama atau pelajaran pertama, the rich don't work for money. Yang artinya orang kaya tidak bekerja demi uang. Robert bercerita tentang masa kecilnya ketika berusia 9 tahun. Saat itu ia merasa miskin karena sekolah di antara anak-anak orang kaya. Yang miskin di sekolahnya hanyalah Robert dan seorang temannya bernama Mike. Suatu ketika teman sekolah mereka yang bernama Jimmy pergi berlibur di resort milik orang tuanya. Namun Robert dan Mike tidak diajak karena mereka miskin. Robert bertanya kepada ayahnya, bagaimana menjadi kaya? Dan ayahnya menjawab yaitu bekerja untuk mendapat uang. Kekayaan tidak memecahkan masalah. Kami akan menjelaskan emosi yang lain yaitu hasrat atau keinginan. Ada yang menyebutnya ketamakan, tapi kami lebih baik menyebutnya keinginan. Sangatlah wajar bila seseorang menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan. Jadi seseorang tersebut bekerja untuk uang karena keinginan. Mereka menginginkan uang untuk kesenangan mereka yang mereka pikir bisa mereka beli. Tetapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak, kenyamanan lebih banyak, dan keterjaminan lebih banyak. Karena itu mereka terus bekerja mengira bahwa uang akan menenangkan jiwa mereka yang diganggu oleh rasa takut dan keinginan. Tetapi uang tidak dapat menenangkan jiwa. Terdapat pada halaman 15 hingga halaman ke-41. Lesson kedua atau pelajaran kedua. Why teach financial literacy? Mengapa mengajar literasi keuangan? Pada lesson kedua buku Rich Dad Poor Dad ini, Robert bercerita puluhan tahun setelah pertemuannya dengan Rich Dad atau ayah yang kaya. Lesson kedua ini diawali dengan cerita mengenai orang-orang kaya pada zamannya yang berakhir tragis karena tidak memiliki financial literacy yang baik. Financial literacy yang merupakan fondasi yang kuat. Sebagaimana jika kita ingin membangun gedung pencakar langit, maka kita harus membuat fondasi yang dalam. Berbeda jika kita hanya ingin membangun rumah tinggal sederhana. Fondasi yang tidak terlalu dalam sudahlah cukup. Namun sayangnya banyak orang yang ingin membangun gedung pencakar langit namun fondasinya dangkal seperti fondasi rumah tinggal. Terdapat pada halaman 42 hingga halaman ke-60. Lesson yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, mind your own business. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Pelajaran ketiga buku Rich Dad Poor Dad mengambil contoh Ray Kroc. Banyak orang yang mengira bahwa ia berbisnis jualan hamburger. Memang benar dia menjual franchise hamburgernya. Namun lebih dari itu, Ray berbisnis properti. Robert menjelaskan kembali hal yang ia bahas di lesson yang kedua.
Kebanyakan orang bekerja untuk perusahaan tempat ia bekerja. Bekerja untuk pemerintah mulai pembayaran pajak, dan bekerja untuk bank untuk membayar tagihannya. Banyak orang mengira profesinya adalah bisnisnya. Contohnya Robert bertanya kepada seorang banker, bisnis apa yang banker tersebut jalani? Banker tersebut menjawab bahwa ia bisnis bank. Namun saat ditanya apakah ia memiliki bank tersebut, ia menjawab tidak. Banyak orang tidak mind your own business. Begitulah kata Robert. Maksudnya setiap orang seharusnya memiliki aset dan memikirkan asetnya sendiri. Aset tersebut sebaiknya sesuatu yang ia sukai, karena seseorang perlu bekerja di situ. Saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Di dunia saya, aset nyata termasuk dalam beberapa kategori berbeda. Yang pertama yaitu bisnis yang tidak membutuhkan kehadiran saya. Saya memiliki mereka, tetapi mereka dikelola atau dijalankan oleh orang lain. Jika saya harus bekerja di sana, itu bukan bisnis, itu menjadi pekerjaanku. Yang kedua adalah saham. Yang ketiga adalah obligasi. Yang keempat adalah reksadana. Yang kelima adalah real estate yang menghasilkan pendapatan. Yang keenam adalah catatan. Ketujuh adalah royalti dari kekayaan intelektual seperti musik, skrip, dan paten. Yang kedelapan adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, menghasilkan, atau menghargai dan memiliki pasar yang siap. Terdapat pada halaman 60 hingga halaman ke-66. Lesson keempat atau pelajaran keempat. The History of Taxes and the Power of Corporation. Sejarah pajak dan kekuatan perusahaan. Bagian keempat buku Rich Dad Poor Dad ini diawali dengan asal-muasal berlakunya pajak di Britain and United States. Disebutkan bahwa awalnya pajak digunakan untuk mengambil dari si kaya ke si miskin. Pajak awalnya digunakan untuk keperluan perang, tetapi akhirnya diberlakukan secara terus-menerus. Si kaya tidak serta-merta comply terhadap pajak, tetapi menemukan jalan untuk melindungi diri dengan menggunakan entitas perusahaan. Perusahaan dibangun oleh si kaya supaya pengenaan pajak dikenakan setelah ada pengeluaran. Simpelnya, earn, spend, tax. Sedangkan middle class dan si miskin earn, tax, spend. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert juga menjelaskan 4 hal yang harus dipelajari supaya IQ finansial meningkat, yaitu akuntansi, investasi, pasar, dan hukum. Yang pertama adalah akuntansi. Apa yang saya sebut literasi keuangan. Keterampilan penting jika Anda membangun kerajaan. Semakin banyak uang yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin banyak akurasi diperlukan, atau rumah akan runtuh. Ini otak kiri sisi atau detailnya. Literasi keuangan adalah kemampuan membaca atau memahami laporan keuangan. Kemampuan ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis apapun. Yang kedua adalah berinvestasi, yang saya sebut ilmu orang menghasilkan uang. Ilmu uang menghasilkan uang. Ini melibatkan strategi dan rumus. Ini adalah sisi otak kanan atau bagian kreatif sisi. Yang ketiga adalah memahami pasar. Ilmu penawaran dan permintaan. Ada kebutuhan untuk mengetahui aspek teknis pasar yang didorong oleh emosi. Boneka Tickle Me Elmo selama Natal 1996 adalah kasus teknis atau pasar yang didorong emosi. Faktor pasar lainnya adalah fundamental atau pengertian ekonomi dari sebuah investasi. Yang keempat adalah hukum. Misalnya menggunakan perusahaan di sekitar keterampilan teknis akuntansi. Investasi dan pasar dapat membantu pertumbuhan yang eksplosif. Seorang individu dengan pengetahuan tentang keuntungan perlindungan pajak yang diberikan oleh sebuah perusahaan bisa menjadi kaya jauh lebih cepat daripada seseorang yang menjadi karyawan atau pemilik tunggal bisnis kecil. Ini seperti perbedaan antara seseorang berjalan dan seseorang terbang. Perbedaannya sangat besar dalam hal panjang kekayaan istilah. Terdapat pada halaman 66 hingga halaman ke-75. Lesson kelima atau pelajaran kelima yaitu The Rich Invent Money atau orang kaya menciptakan uang. Diawali dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell, penolakan yang dialaminya hingga munculnya perusahaan AT&T. Robert menjelaskan kembali pentingnya mengembangkan IQ finansial. Perkembangan zaman selalu terkaya hingga hadirnya era industri sampai ke era informasi. Informasi membawa perubahan yang sangat cepat sehingga yang tidak dapat mengikuti perubahan itu akan tertinggal. Kebanyakan orang mengikuti solusi permasalahan kuno yaitu kerja keras, menabung, dan meminjam uang. Di era yang berubah sangat cepat, solusi itu nampaknya sudah kurang relevan.
kita harus meningkatkan pengetahuan finansial. Karena dengan kemampuan finansial yang baik, kita dapat menciptakan keberuntungan kita sendiri. Namun hanya sedikit orang yang menyadari bahwa keberuntungan itu diciptakan sama seperti uang. Pelajaran kelima terdapat pada halaman 75 hingga halaman ke-79. Pelajaran yang keenam yaitu pelajaran yang terakhir, work to learn, don't work for money, atau bekerja untuk dipelajari, jangan bekerja untuk uang. Buku Rich Dad Poor Dad, Robert menyarankan bahwa supaya bekerja guna mempelajari banyak hal tersebut meskipun bayarnya lebih rendah dan harus berganti-ganti posisi dalam pekerjaan. Ia juga menyarankan supaya bekerja dengan orang yang lebih pandai dari diri kita dan mempekerjakan orang yang lebih pandai di bidangnya menjadi tim kita. Pada buku Rich Dad Poor Dad ini, Robert juga memberikan pentingnya berbagi kepada sesama. Hal tentang berbagi tersebut didapat dari kedua ayahnya. Walaupun berbeda sudut pandang, tetapi keduanya sama-sama senang berbagi. Berbagi adalah rahasia kekayaan orang-orang kaya. Oleh sebab itulah, banyak organisasi seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Robert dan Rich Dad memegang prinsip give and you shall receive daripada receive and you shall give. Keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses adalah the management of cash flow atau pengelolaan arus kas. Yang kedua adalah the management of system, including yourself and time with family. Pengelolaan sistem termasuk diri Anda sendiri dan waktu bersama keluarga. Yang ketiga adalah the management of people, atau yang artinya manajemen orang. Terdapat pada halaman 79 hingga halaman ke-89. Overcoming obstacle, atau yang artinya mengatasi hambatan. Yang pertama adalah menghadapi ketakutan atau overcoming fear. Robert mengatakan jika ketakutan akan kehilangan uang akan berinvestasi, maka mulailah lebih awal karena memulai lebih awal akan lebih mudah mencapai kebebasan finansial dan dapat belajar lebih baik dari kegagalan. Yang kedua adalah menghadapi sinisme atau overcoming cynicism. Dalam menghadapi sinisme, Robert memberikan contoh seorang kolonel bernama Harlan Sanders yang ditolak sebanyak 1009 kali saat menawarkan resep ayam gorengnya. Kolonel tersebut tetap berusaha walaupun dunia menolaknya, dan sekarang berdirilah KFC yang memakai resep Kolonel Sanders tersebut. Yang ketiga adalah menghadapi kemalasan atau overcoming laziness. Robert memberikan resep untuk menghadapi rasa malas, yaitu dengan sedikit tamak atau little greed. Artinya kita memiliki sedikit rasa serakah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun jangan terlalu serakah, karena itu tidak baik. Jadi saat menemui sesuatu yang seharusnya dilakukan, bertanyalah pada diri sendiri, apa untungnya buat saya? What's in it for me? Yang keempat adalah menghadapi kebiasaan buruk atau overcoming bad habits. Kebanyakan orang membayar tagihan terlebih dahulu sebelum membayar dirinya sendiri. Namun, seperti yang diajarkan Rich Dad, supaya membayar diri sendiri melalui mengembangkan aset dan membayar tagihan belakangan. Kebiasaan Rich Dad ini akan memaksa kita untuk berpikir dan berusaha lebih keras. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan, karena jika kita tidak membayar pasti ditagih oleh debt collector. Yang kelima adalah menghadapi kesombongan atau overcoming arrogance. Terkadang manusia terlalu sombong dalam menghadapi sesuatu yang baru, menganggapnya tidak penting dan membuatnya tidak mau belajar sehingga membuatnya kehilangan uang. What I know makes me money, what I don't know lose my money. Terdapat pada halaman 90 hingga 103. Kemudian selanjutnya getting start atau artinya memulai. Dalam buku Rich Dad Poor Dad memberikan langkah-langkah untuk mengembangkan kekuatan dalam diri kita yang dapat kita kendalikan. Yang pertama adalah temukan alasan. Yang kedua adalah investasi pada pendidikan finansial. Yang ketiga adalah pilih teman bergaul. Yang keempat, berhati-hatilah dalam mempelajari sesuatu, karena saat kamu mempelajarinya, kamu pasti akan menguasainya. Membayar diri sendiri dengan cara menambah kolom aset yang nantinya akan menghasilkan income, baru kemudian membayar semua tagihan. Yang kelima adalah membayar orang-orang profesional dengan bayaran yang baik. Dari orang-orang tersebut, kita mendapat pemasukan. Terdapat pada halaman 103 hingga halaman 121. Selanjutnya adalah still one more, here are some do's, atau artinya masih ingin lebih, inilah beberapa hal yang harus dilakukan. Robert memberikan beberapa to-do list untuk memulai, yang ia lakukan dalam buku Rich Dad Poor Dad, yaitu yang pertama, berhentilah melakukan yang dikerjakan, istirahat, dan mulai menilai apa yang working dan not working.
Yang kedua, mencari ide-ide baru. Yang ketiga adalah mencari seseorang yang telah melakukan apa yang ingin kamu lakukan, serta ajak mereka makan siang. Yang keempat adalah mengambil kelas membaca dan menghadiri seminar. Yang kelima adalah membuat banyak penawaran. Ketika menginginkan real estate, lihat-lihatlah dan buat penawaran. Yang keenam adalah jogging, jalan kaki, atau berkendara di area tertentu sebulan sekali selama 10 menit. Yang ketujuh adalah belajar dari sejarah. Sebuah perusahaan besar di bursa saham dimulai sebagai perusahaan kecil. Yang kedelapan adalah tindakan selalu mengalahkan kelambanan. Terdapat pada halaman 121 hingga halaman 125. Yang terakhir adalah Final Talks, memiliki 6 poin, yaitu orang yang memiliki penghasilan besar belum tentu bisa menjadi orang kaya. Kekayaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola uang yang didapatkan. Untuk menjadi kaya, seseorang harus melek keuangan. Anda harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan uang yang Anda miliki agar uang itu dapat bekerja untuk Anda. Yang keempat adalah jangan hanya puas pada satu bidang yang telah dikuasai, tetaplah belajar hal lain di luar spesialisasi yang telah dimiliki. Yang kelima adalah pekerjaan bukanlah sekedar tempat untuk mencari uang, melainkan juga wadah bagi Anda untuk mengumpulkan ilmu dan pelajaran baru. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai buku Rich Dad Poor Dad yang dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih.